Pendidikan agama Islam meyakini Nabi dan Rasul Allah untuk menjadi generasi digital yang berkarakter. Tujuan pembelajaran 1. Melalui metode Think, Pair, and Share, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar, serta meyakini bahwa Allah SWT mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. 2. Melalui model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat menyusun paparan tentang penerapan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi digital, serta terbiasa meneladani sikap Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. TP pertama, pertemuan pertama. 1. Menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar. 2. Meyakini bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Mengapa meyakini Nabi dan Rasul penting untuk mengesahkan tauhid Allah SWT? Makna iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini secara hati, mengucapkan melalui lisan, dan mengamalkan melalui perbuatan bahwa Allah mengutus mereka sebagai pembawa wahyu untuk membimbing umat ke tauhid dan kebenaran, serta meneladani akhlak mereka. Contoh meyakini dalam hati, percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dan Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir. Contoh meyakini dalam perkataan adalah dengan bersolawat kepada Nabi. Contoh meyakini dengan perbuatan adalah dengan mengikuti sunnahnya seperti puasa Senin Kamis dan sunnah-sunnah lainnya. Any question? Ada yang ingin bertanya? TP kedua, pertemuan kedua. 1. Memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar. 2. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Kenapa kita perlu meneladani sikap sidik Nabi dalam bermain media sosial? Contoh penerapan keteladanan di era digital. 1. Meneladani sidik atau kejujuran dengan memverifikasi fakta sebelum membagikan berita di media sosial, mengakhiri atau menghindari hoaks, dan mengakui kesalahan jika terjadi. 2. Mengamalkan amanah melalui menjaga privasi orang lain di platform digital, tidak membocorkan data pribadi tanpa izin, serta menyelesaikan tugas online seperti freelancing dengan profesional. Contoh penerapan keteladanan di era digital. Mencontohkan tabligh dengan menyebarkan konten positif seperti ayat Al-Quran, hadis, atau motivasi akhlak mulia di TikTok, Instagram sambil menambahkan sumber terpercaya. Membentuk pribadi bertanggung jawab. Praktik ini menjadikan generasi digital bertanggung jawab dengan bijak menggunakan internet, jujur dalam interaksi virtual untuk membangun kepercayaan seperti label Al-Amin pada Rasulullah, dan dipercaya melalui konsistensi akhlak seperti sabar saat debat online serta terbar kebaikan. Berikan satu contoh sikap terpuji yang kamu lakukan saat bermain media sosial. Any question, guys? Ada yang ingin bertanya? TP ketiga, pertemuan ketiga. 1. Menyusun paparan tentang penerapan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi digital. 2. Terbiasa meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana etika bermain media sosial yang baik? Penerapan sifat Rasul di era digital. Penerapan sifat wajib Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatona bagi generasi digital mencakup verifikasi data anti-hoax di media sosial, itu contoh dari sidik, jaga privasi data via enkripsi saat chattingan, itu amanah, sebarkan konten ayat atau hadis positif di TikTok, Instagram, itu merupakan tabligh, serta bijak tanggapi cyberbullying dengan AI dakwah bermanfaat, itu fatona, membentuk karakter bertanggung jawab.
Kebiasaan meneladani sehari-hari. Terbiasa meneladani melalui rutinitas seperti sholat sunnah tepat waktu, sedekah online harian, bersikap jujur di transaksi digital, dan sabar menghadapi komentar negatif. Mengintegrasikan akhlak Rasulullah ke freelancing, konten kreator, dan interaksi virtual untuk akhlak mulia berkelanjutan. Penerapan sikap Rasul seperti sidik, amanah, tabligh, fatona di era digital via verifikasi anti-hoax, jaga privasi, konten positif TikTok, bijak, dibiasakan harian lewat sholat sunnah, sedekah online, sholawat pagi, sabar, virtual untuk karakter jujur, bertanggung jawab, ala al-amin. Any question? Ada yang ingin ditanyakan? Kesimpulan, iman kepada Nabi dan Rasul sebagai rukun iman keempat berarti yakin hati akan pengutusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembawa wahyu tauhid. Nabi wahyu umum dan Rasul itu syariat baru seperti Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Melalui ucapan lisan itu bisa via sholawat, amal teladani sifat sidik, amanah, tabligh, fatona, sehari-hari melalui sholat sunnah dan sedekah, terintegrasi rukun iman lain, serta untuk akhlak mulia di era digital bisa melalui via verifikasi anti-hoax di medsos. Juga bisa jaga privasi e-commerce, konten positif di TikTok, bisa meningkatkan pengetahuan anak dalam bermain media sosial.